kakakmu pintar loh, kenapa kamu tidak sepintar kakakmu? Itu kan suatu hal, itu bully sebetulnya. Nah, biasanya yang melakukan bullying itu adalah dulunya sebagai korban. Padahal kita lihatnya itu hal yang wajar, kita ngerasanya hal yang wajar, padahal ternyata itu masuk dalam bullying sebenarnya. Tidak boleh mengeluarkan siswanya, ya, walaupun meskipun dia dalam situasi melakukan tindakan kekerasan atau dia korban dari tindakan kekerasan itu. Anak SMP sudah membunuh gitu. Kita enggak habis pikir ya. Iya. Anak SMP, anak SMA sudah menjadi mucikari gitu. Menjadi penjual teman sendiri gitu. Welcome to the show. Don't podcast too much. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Don't Podcast Too Much, Chill Space for Serious Talk. Nah, kita ketemu lagi ya di episode entah berapa lah ya. Tapi kita bakal ngobrol di sini lebih santai. Kita akan menyediakan ruang santai, tapi kita tetap bakal ngobrol secara serius pastinya. Nah, tentunya kita juga sudah ada tamu di sebelah saya. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang seputar hal yang mungkin kita sering alami, kita sering lihat mungkin ya. Nah, dan hari ini topik kita adalah yang mungkin sering terjadi dan kita banyak yang nggak sadar kalau sebenarnya hal ini yang terjadi itu bisa melukai orang lain. Nah, tema kita adalah bullying dan trauma yang katanya bercanda. Nah, ini kita sering dengar ya, mungkin ada anak-anak sering ngejek temennya, kita ngerasa itu bercanda, tapi kita nggak tahu ternyata ada yang terluka hatinya. Nah gitu. Jadi kita akan bahas bersama dengan tamu kita yang sudah hadir di sini. Saya sapa dulu, ada Umi Harneli Bahar selaku Ketua P2TP2A Sumatera Barat. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Umi? Agak kurang. Gak apa Umi karena cuaca mungkin ya Umi ya. Oke, Umi terima kasih sudah hadir bareng kita di podcast ini Umi. Di sebelah Umi juga sudah hadir ada Kak Wanda Lexmana SHMH selaku Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia. Assalamualaikum Kak Wanda. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya, Kak? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Wah ini udah lama ya nggak ngobrol sama Kak Wanda, Benar. sama Umi juga. Udah lama nggak ngobrol-ngobrol soal, biasanya kalau sama Kak Wanda ngobrolin soal anak ya, Iya, hak anak, perlindungan Iya. anak, nah gitu. Nah kali ini kita juga dekat dengan pembahasan itu Mi yang memang sering terjadi di usia anak-anak gitu. Nah mungkin pertanyaan sederhana mungkin ya untuk Umi dan juga Kak Wanda. Ini banyak orang yang nganggap kalau anak-anak itu mengejek temennya atau mungkin bercanda, itu wajar, bagian dari proses bertumbuh. Nah ini sebenarnya seperti apa Umi? Apakah itu hal yang wajar atau sebenarnya adalah alarm tanda bahaya? Kalau ini sebenarnya adalah bullying. Mungkin Umi boleh diharapkan Ya, dulu Umi. terima kasih Rani. Terima kasih Rani. Kita melihat ya bullying ini bukan sekarang-sekarang saja terjadi. Namanya aja yang mungkin beda ya. Kalau dulu kita melihat ya bahwasanya hampir sama lah, dulu terjadi juga penghinaan, cacian, makian, ternyata itu bullying ya, perundungan gitu ya. Karena setiap orang yang dihina, yang dicerca, yang dimaki pasti sakit ya, sedih. Ya mungkin kita bisa jadi pernah mengalami dihina orang gitu ya. Itu suatu hal yang menyakitkan ya. Maka tentu dalam hal ini kita mengharapkan ya bahwasanya memang bermula sebetulnya dari pembiasaan-pembiasaan di keluarga misalnya. Anak apa yang dilakukan oleh anak ya bermula semuanya dari keluarga. Awal pendidikan itu adalah dari keluarga. Ya karena memang usia dari 0 sampai 5 tahun peletakan dasar daripada pembentukan karakter anak itu di usia tersebut ya. Maka disinilah bagaimana memang orang tua dalam mendidik anak itu harus punya kesabaran ya, punya ilmu juga ya, punya ilmu juga dalam mendidik anak ya. Sehingga tidak mendidik anak dalam keadaan dalam emosional ya, dalam mungkin memukul, menghardik ya. Kemudian padahal mungkin anak-anak yang masih kecil yang belum mengerti ya. Mereka harus diberikan kasih sayang ya, hak fungsi keluarga lah. Bagaimana fungsi keluarga itu dijalankan ya, fungsi agama mendidik mereka dengan
bagaimana dia sholat, bagaimana dia berwuduk, bagaimana dia berkata yang baik, bagaimana dia, ya itu adalah fungsi-fungsi keluarga yang harus dijalankan dari sedini mungkin, dari sekecil mungkin ya. Sehingga memang kalau dalam pepatah Minang, ketek taraja-raja gadang tabau-bawa lah tua terubah tido. Kalau dari kecil dia sudah mendapatkan bahasa yang santun daripada orang tuanya, yakinlah dia juga akan berbicara santun kepada teman-temannya lah. Ya, itu kan berdampak ya. Maka inilah kepedulian kita terhadap ya fungsi keluarga, fungsi agama, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi kesehatan, fungsi sosial masyarakat dan lain sebagainya, itu memang harus ditanamkan dari sedini mungkin ya kepada anak, sehingga mereka menghargai orang lain apapun bentuk, tidak menjadikan candaan yang menghina orang lain. Kalau sekarang kan kita melihat juga di media sosial, karena memang pengaruh daripada anak-anak kita pada saat ini adalah apa yang ditontonnya di media-media sosial, di gadget atau permainan game yang mungkin adalah mengandung unsur kekerasan. Ya, sehingga kita melihat ya ketika dia menghina orang, melihat kekurangan orang lain, itu kan langsung diungkapkan ya. Kamu jelek, kamu itu disampaikan ya tanpa memikirkan orang lain terluka. Nah, disinilah ya mungkin bagaimana orang tua juga harus memberikan kepercayaan diri kepada anak, dan juga bagaimana memberikan support, kemudian memberikan kenyamanan, perlindungan itu ya ketika anak nanti dihina orang, ya orang tua memberikan bahwasanya kamu tidak jelek, kamu tidak bodoh, kamu adalah anak mama, anak yang pintar ya, kalau mau belajar kan gitu ya. Tinggal bagaimana mensupport ya, karena memang itu dialami juga oleh anak-anak Umi. Tapi Umi mengatakan ketika guru bahkan menyatakan, kamu kok tidak seperti kakakmu juara loh ya, kakakmu pintar loh, kenapa kamu tidak sepintar kakakmu? Itu kan suatu hal, itu bully sebetulnya. Bully sebetulnya. Tapi Umi bicara baik-baik kepada guru, bahwasanya mohon maaf Bu Guru, mungkin tidak usah memandi-mandikan anak-anak, karena setiap anak tuh mempunyai talenta yang berbeda-beda mungkin ya. Mungkin dia tidak hebat di bidang matematik, mungkin dia hebatnya di bidang yang lain ya. Sehingga kita apapun kelebihan kemampuan daripada anak-anak itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Kita bersyukur ya, walaupun anak tidak semuanya yang juara satu ya. Kan ada anak yang sedang-sedang saja, ada anak yang memang prestasinya lebih misalnya. Tapi kita sebagai orang tua harus tidak membanding-bandingkan ya, tapi tetap menghargai setiap apapun potensi yang ada pada anak kita. Itulah insya Allah tidak akan terjadi bully ya, bully daripada orang tua kepada anak, yang akan berdampak juga anak terhadap anak kepada orang lain. Dan mungkin yang kita lihatlah tontonan-tontonan pada saat ini, penghinaan, kekurangan, cacat orang lain itu dijadikan semacam candaan gitu ya, lawakan boleh. Nah, ini suatu hal yang mungkin sudah jauh banyak berbeda ya. Norma-norma yang norma adat, norma agama kadang-kadang sudah banyak dilanggar ya, dengan meniru, dengan melihat hal-hal yang viral yang mungkin kadang-kadang yang viral itu tidak selalu benar ya. Nah, inilah yang mungkin kadang-kadang anak-anak kita terbawa arus demikian. Padahal kita lihatnya itu hal yang wajar, kita ngerasanya hal yang wajar ya, padahal ternyata itu masuk dalam bullying sebenarnya. Iya. Kawanda gimana Kawanda? Ya, Kak Rani dan Umi, kalau Anda dimensinya adalah tindakan bullying itu tidak terlepas dari habit kebiasaan pendahulunya. Nah, biasanya yang melakukan bullying itu adalah dulunya sebagai korban. Ya, dia korban dibully, akhirnya dia merasa dulu dia jadi korban, dan dia sekarang punya kuasa senior begitu ya, melakukan bullying kepada sesama atau mungkin junior di bawahnya. Nah, di dimensi yang lainnya juga kita melihat bahwa ini juga tidak terlepas pula dengan sudah banyaknya sekarang peraturan regulasi yang melindungi hak-hak anak dari segala bentuk bullying. Nah, Kak Rani dan Umi bicara tentang tatanan hukum atau regulasi di tingkat internasional, itu telah ada namanya Konvensi Hak Anak di tahun 89. Nah, ini nanti yang mendelegasikan beberapa undang-undang yang sehubungan dengan pelindungan anak. Seperti ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak. Di tahun itulah sampai tahun itu sampai sekarang Indonesia care bicara tentang bullying. Mungkin orang mengatakan dulu sebagaimana Umi mengatakan tadi,
dulu pendidikan dulu atau orang tua dulu biasa aja tuh Iya. melakukan itu kepada anaknya begitu ya. Tindakan kekerasan fisik lah, bullying fisik kah, apakah itu bullying verbal membandingkan satu anak dengan yang dulu biasa aja. Tapi kok sekarang nggak boleh ya? Karena memang dalam tatanan hukumnya sudah ada peraturan yang mengaturnya. Iya. Nah, bicara tentang sekolah contohnya, sudah ada pula sekarang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi bullying itu banyak sebenarnya dimensinya Kak Rani. Ada bullying seksual juga di sana yang mengatur tentang apa saja sih kategori kekerasan seksual. Nah, di tingkat satuan pendidikan juga ada Permendikbud 46 tahun 2023 yang mana juga mendorong ini bahwa sekolah itu mempunyai semacam program sebuah sistem pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan yang mana ujungnya nanti sekolah itu tidak boleh mengeluarkan siswanya ya walaupun meskipun dia dalam situasi melakukan tindakan kekerasan atau dia korban dari tindakan kekerasan itu. Nah, sekolah tidak ada opsi untuk mengeluarkan karena Permendikbud 46 2023 mengatur demikian. Nah, tapi apa yang diberikan ada upaya-upaya prinsip perlindungan anak di sana. Nah, nanti mungkin kita bisa ulas di sana tuh Kak nih. Oke, nanti kita akan coba bahas lebih dalam juga ya Kak Wanda dan Iya. juga Umi. Nah, Umi mungkin kalau kita balik ke data lagi nih Umi, pengalaman atau data yang memang sudah diperoleh dari P2 TP2A Sumbar, ini sebenarnya untuk kasus bullying di Sumatera Barat sendiri seperti apa, Umi? Kita melihat kasus ini semakin lama semakin meningkat. Ya, karena pelaku-pelaku baik itu kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual terhadap anak, termasuk ya kasus-kasus bullying ya yang berujung kepada kematian ya. Iya. Kasus bullying yang berujung kepada kematian. Ini meningkat ya. Sehingga kita melihat ya kasus-kasus ketika kita hadir ya kemarin di tempat tempat pembinaan anak khusus anak LPKA di Betul, Tanjung Pati ya. Tanjung Pati itu kan sebagian besar adalah kasus narkoba ya. Iya. Tapi juga di samping itu ada kasus pembunuhan. Anak SMP sudah membunuh gitu. Kita enggak habis pikir ya. Iya. Anak SMP, anak SMA sudah menjadi mucikari gitu. Menjadi penjual teman sendiri gitu. Jadi ini apa kita melihat ya memang dunia digital pada saat ini mereka sudah terpapar oleh tontonan-tontonan yang berbahaya tadi ya. Kalau kita dulu ya kalau dibandingkan misalnya Umi waktu kecil-kecil televisi aja enggak ada gitu ya. Ya HP enggak ada semua. Ya memang kalau yang dilihat ada yang mungkin yang tidak baik ya di lingkungan, ya itulah yang mungkin sekedar orang masih malu itu masih besar gitu ya. Berbeda dengan sekarang ya, orang tidak tahu malu lagi ya. Malu itu udah hilang ya. Maka inilah yang dikatakan al-haya'u minal iman ya, malu itu sebagian daripada iman. Kalau sudah tidak ada malu ya, tidak malu lagi melakukan kemaksiatan, tidak malu lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dan lain sebagainya. Ya inilah peningkatan dari kasus-kasus yang ada. Tapi kita memang P2 TP2A Limpa Perma yang Gadang Provinsi Sumatera Barat bukan lagi penanganan kasus ya. Jadi penanganan kasus sudah kepada UPTD. Sehingga kita yang kita lakukan adalah tindakan preventif ya. Sosialisasi edukasi kepada sekolah-sekolah dan juga kepada masyarakat, mengumpulkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat ya. Kemudian juga pemerintahan ya dari Dinas Pendidikan, itu kita berkumpul bersama, ayo bersama kita. Tidak mungkin satu organisasi saja atau satu ya pemerintah, ini urusan pemerintah tidak bisa. Ya kita harus masyarakat harus peduli, empati, ada melihat atau ada mendengar seseorang mendapatkan pelecehan seksual atau mendapatkan kekerasan, anak yang mendapatkan kekerasan, itu harus ada yang peduli untuk memberikan edukasi sosialisasi kepada orang tua supaya memang jangan sampai anak ini menjadi ujung-ujung daripada apa yang disampaikan Wanda tadi, bahwasanya ujung korban suatu saat akan menjadi pelaku ya. Korban sodomi yang kemarin melakukan sodomi kepada 75 orang, ternyata dia dulu juga menjadi korban pelaku, sekarang melakukan pada 75 anak, dulu juga adalah korban ya. Jadi memang korban bullying semuanya memang akan contoh saja dalam keluarga. Kalau seorang anak yang dibully oleh orang tuanya, anak ini juga akan membuli adik-adiknya. Itu akan ya, kalau kakak senior membuli juniornya, nanti junior ini ketika menjadi senior dia juga membuli. Jadi
apa yang terjadi mungkin di perguruan tinggi nasional yang dulu banyak kasus-kasus, akhirnya kan diputus 1 tahun. Tidak menerima murid memutus mata rantai daripada tidaknya terjadinya bullying gitu. Nah, inilah yang mungkin kita melihat ya bahwasanya karena itu menganggap suatu hal yang biasa-biasa saja, mungkin dianggap itu bercanda, akhirnya tidak peduli bahwasanya itu menyakiti orang lain ya. Kemudian berujung bahkan kepada hal yang bunuh diri dan sebagainya gitu ya. Seperti yang terjadi di Bali misalnya, itu kan dibully sampai dia bunuh diri pun udah kata akhirnya mati ya gitu ya. Itu pembuli tidak berhenti gitu ya. Nah, inilah yang mungkin orang tua harus mempersiapkan mental ya daripada anak-anak. Kalau nanti ada yang mengatakan kamu begini, kamu bodoh, kamu apapun, kamu jelek atau apapun ya, kamu tidak boleh itu menganggap itu benar perkataan orang itu. Tapi dengar kata mama, kamu itu misalnya anak mama yang pintar, anak mama yang gagah, kamu harus semangat ya memberikan menuntut ilmu ya sehingga kamu menjadi orang yang sukses. Belum tentu orang yang membuli kita itu ya. Padahal di dalam Al-Quran udah jelas-jelas ya bahasanya janganlah seorang kamu menghina menghina mencerca orang lain, bisa jadi orang yang kita hina itu lebih baik daripada kita. Janganlah sekelompok orang menghina kelompok yang lain, bisa jadi kelompok yang kita hina itu lebih baik di mata Allah. Dan itu udah luar biasa itu perintah Allah ya. Jangan menghina, jangan mencerca, jangan memaki, itu udah perintah sebetulnya, tidak boleh gitu ya, haram sebetulnya kalau dilakukan. Tapi kadang-kadang karena menganggap itu adalah suatu hal kebiasaan saja, suatu hal percandaan saja ya, maka kalau kita lihatlah lawakan kan kekurangan orang lain itu dianggap suatu hal candaan yang jadi bahan ketawaan gitu ya. Lucu gitu. Lucu ya. Ya, padahal itu adalah penghinaan yang dilakukan kepada orang lain. Oke. Kak Wanda, dari kan kehadiran adanya Yayasan Ruang Anak Dunia nih, Kak Wanda. Ini kita ingin tahu juga dengan ini kan trennya kalau kata Umi tadi kan sebenarnya udah meningkat ya Umi ya, dengan seiring perkembangannya teknologi juga, anak-anak bahkan kita juga mudah mengakses apapun itu di media sosial. Nah, kita ingin tahu kehadiran Yayasan Ruang Anak Dunia seperti apa? Ya, minggu lalu Umi dan Kak Rani, kami baru balik dari Mentawai ini di Kecamatan Siberut Tengah. Jadi bukan ketua PJ-nya di Siberut Tengah, itu masih sangat alami sekali daerahnya. Bahkan mohon maaf saja, mobil saja nggak ada di sana. Ya, di sana masyarakat masih dalam tanda kutipnya dengan bercocok tanam, kendaraannya hanya sepeda motor, mobil nggak ada, karena memang aksesnya sulit. Karena kalau ingin menjemput bahan baku itu harus ke tengah laut dulu. Nah, pertanyaan kami di sana adalah kepada Forum Anak Kecamatan Siberut Tengah. Apa saja sih yang diketahui tentang bullying? Yang disebutkan Umi tadi tersebut semuanya. Bicara tentang membandingkan kita dengan orang lain, bicara tentang bullying verbal, bicara kekerasan seksual, dalam tanda kutip ya, itu daerah yang masih alami nih. Ya, artinya yang memang kalau bicara tentang fasilitasnya tentu tidak sama dengan yang di Kota Padang. Itu minggu lalu tuh kami baru pulang dari Siberut Tengah. Beberapa minggu yang lalu juga di Sumatera Barat ada kasus yang sangat heboh. Ya, saya sebutkan saja nama daerahnya tapi nggak perlu sekolahnya, yaitu di Sawah Lunto. Nah ya, siswa melakukan bunuh diri di sekolah. Ya, dan itu di 2 sekolah itu terjadi di Sawah Lunto di fasilitas pendidikan. Nah, memang investigasi lebih lanjutnya masih didalami, tapi memang anak yang melakukan tindakan bunuh diri ini adalah anak yang pendiam dan dia ada prestasinya. Nah, artinya ini kan menjadi catatan besar juga bagi kita semua. Jangan kira anak yang berkonsultasi ke BK itu adalah anak yang bermasalah saja. Seakan-akan guru BK itu kan tempat untuk anak-anak bandel, anak-anak anaknya di korban kekerasan, ayo, anak yang melakukan bullying, ayo gitu kan, nanti ke guru BK konsultasinya. Pertanyaan kami, bagaimana dengan anak-anak yang mungkin selama dia sekolah di sana tidak pernah sekalipun ke guru BK? Siapa tahu di sana ada gangguan dari mental health, kesehatan mental. Yang itu berujung sebetulnya bisa jadi dari perilaku teman-temannya yang melakukan bullying, apakah itu bullying verbal kah, ya kan? Tidak fisik oke lah, tapi verbal yang secara berulang-ulang, maka dia berprestasi tapi dia menyimpan di dalam hatinya sesuatu yang
seperti bom waktu gitu. Kapan aja bisa meledak gitu Nah, ya, meledaknya kawannya. ketika melakukan peristiwa bunuh diri tadi. Nah, ini kan menjadi evaluasi bagi kita semua, jangan ini terulang lagi di Sumatera Barat. Nah, dari fenomena ini Kak Rani, kami melihat bahwa kehadiran kami itu merupakan suatu lembaga yang edukasi kepada masyarakat, terutama ketika sekolah ini ya, yang banyak dan tanda kutip oknum sepertinya yang melakukan. Kami tidak mengeluarkan siswanya, Pak Wanda. Kami menerima surat pengunduran diri dari orang tua si anak. Tapi biasanya orang tua si anak melakukan surat pengunduran diri itu karena ada yang menyarankan. Siapa yang menyarankan itu? Pihak sekolah. Jadi ketika nanti ada orang yang menilai, ini mengeluarkan siswanya ya tidak katanya. Nah, tapi apa yang terjadi? Ya, ternyata itu tadi seperti contoh nih di pesisir selatan kemarin ada anak yang hamil hamil dia lalu melahirkan di sekolah. Nah, itu kan hampir dikeluarkan dari pihak sekolah itu. Akhirnya memang diselamatkan oleh UPTD UMI dan dia di sekolah paketkan di pesisir selatan. Nah, jadi banyak sebenarnya upaya-upaya kolaboratif yang bisa kita lakukan Kak Rani bersama P2 TP2 Alim Papai Rumah Gadang ini, sehingga nanti peranan lintas sektoral itu tidak hanya bertumpukan pemerintah saja. Karena mereka pun keterbatasan sumber daya anggaran di sana, makanya kita bisa berkolaborasi dengan lembaga yang ada di Sumatera Barat. Oke. Nah, artinya memang sebenarnya kalau balik lagi ya Kawana, tidak hanya mungkin dari pemerintah aja yang harus memperhatikan kasus-kasus yang ada gitu, tapi dari pihak sekolahnya berperan, orang tua berperan juga, keluarga semuanya berperan ya untuk agar kasus-kasus yang sudah terjadi nggak terjadi lagi, nggak terulang lagi gitu ya Iya. Kawana. Kemarin itu kami sempat juga ke Damas Raya, ada yayasan di sana, dia yayasan untuk pesantren ini melakukan seminar parenting. Jadi hampir ratusan orang tua murid yang hadir gitu kan. Dan mereka membutuhkan seperti kita butuh nih seminar parenting itu di sekolah itu Mi. Biasanya kan pemerintah aja yang ada ini. Nah, bagaimana didorong supaya sekolah itu menginisiasi seminar parenting agar orang tua masa kini ini juga mendapatkan pendidikan. Bagaimana sih mendidik anak di zaman era digital seperti ini? Samakah dengan dulu? Bolehkah cara dulu itu kita terapkan sekarang? Kan tidak sama. Sehingga ketika seminar parenting dilakukan, menambah pengetahuan ke sana orang tua untuk menjadi madrasah pertama keluarga anak itu kan di keluarga mereka, Bunda. Tapi ternyata sekolah keluarga nggak ada. Ada nggak kurikulum tentang itu? Nggak ada. Kita kan belajar dari pengalaman, belajar dari ilmu yang ada kan. Makanya seminar parenting ini perlu kita dorong juga nih ke arah ini dihadirkan pada institusi pendidikan, bukan hanya pemerintah yang menyelenggarakan. Itu ini ya menarik juga sebenarnya Kawanda dan juga Umi, sebenarnya ada seminar parenting, ada pendidikan-pendidikan seperti itu. Nah Umi, ada nggak program dari P2TP2A sendiri untuk Iya. hal ini? Kalau kita dah masuk ya ke kabupaten kota ya dalam sosialisasi edukasi dalam mengumpulkan tadi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, termasuk pemerintah ya, ada dinas pendidikan. Kita memang melihat ya dari permasalahan-permasalahan yang ada, mari kita sama-sama nih. Tokoh masyarakat bagaimana, tokoh adat juga bagaimana ke suku-sukunya, ke anggota masyarakatnya, mari kita edukasikan, sosialisasikan apa materi-materi yang sudah didapatkan ini kita harus sosialisasikan. Ya kemudian juga kepala sekolah misalnya yang diikutkan. Ya, bagaimana ini mensosialisasikan, mengedukasi kepada para guru ya, sehingga memang ini merata informasi ini sama satu visi satu misi, sehingga langkah-langkah bahwasanya ini adalah sesuatu yang tidak benar ya, maka ini harus memang kepedulian bersama ya harus ya dilakukan ya, termasuk tadi bahwasanya orang tua memang harus sangat perlu ya mendapatkan wawasan-wawasan. Kalau kita hanya kepada anak ya dan atau kepada ibu-ibu saja, ayahnya enggak ya, maka kita bersyukur ya di kabupaten kota sekarang sudah banyak yang melakukan sekolah-sekolah keluarga ya, termasuk di Bukit Tinggi ada sekolah keluarga ya, dan sekarang baru lagi akan diadakan sekolah keluarga hadir ya ibu ayah dalam bagaimana mereka mengetahui juga tentang psikologi anak gitu ya. Karena ya mungkin dasar-dasar yang penting ya kita berikan ya, dia dapatkan. Kemudian di Sawalunto misalnya ada silo sekolah istri teladan Sawalunto misalnya. Dan juga ada di daerah-daerah lain berupaya pada saat ini, karena memang sekolah
keluarga menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri itu enggak ada kuliah, enggak ada SKS-nya ya. Nggak Nggak ada ada kurikulumnya ya. pelajarannya. Tapi kalau misalnya kita dapat contoh teladan kemudian dari orang tua kepada kita baik ya, mungkin baik ya. Tapi kalau dia mendapatkan contoh yang tidak baik ya, kekerasan daripada suami kepada istri dilihat oleh anak ya. Kemudian kekerasan bukan hanya fisik, kekerasan verbal juga, penghinaan, banding-bandingkan dan lain sebagainya itu terjadi di dalam rumah tangga. Itu bukan dampaknya bukan hanya dalam rumah tangga saja, tapi dampaknya kepada di mana dia sekolah, dia akan melakukan juga kepada anak yang lain. Dia juga akan melakukan penghinaan juga kepada anak yang lain. Kata-kata yang tidak baik juga kepada anak yang lain. Itu semuanya bermuara kembali lagi keluarga sangat menentukan. Ya makanya dikatakan al-ummu madrasatul ula itu ya. Iya. Ibu itu adalah sekolah yang pertama. Kalau kita menginginkan anak kita anak soleh, soleha, baik ya. Memang ibu harus mempunyai kesabaran yang luar biasa. Apapun anak yang dilakukan oleh anak, jangan menganggap itu adalah suatu kejahatan. Ya, maka berikan contoh teladan, berikan kata-kata yang baik. Ya, kalau yang dilakukan adalah suatu hal yang mungkin tidak baik, nasihatilah dengan cara yang baik. Nasihatilah dengan hati, bukan dengan pemukulan. Ya, bukan dengan hardikan ya, yang menyebabkan anak menjadi melawan, durhaka, kemudian mungkin dia di hadapan orang tua dia tidak melakukan ya, dia takut ya kepada orang tuanya karena orang tuanya pendidikannya otoriter misalnya ya. Karena cara didik anak ada pendidikan yang primitif ya, itu anak bebas tanpa pengontrolan orang tua, kalau lingkungannya baik, baiklah dia. Kemudian ada otoriter ya orang tua, kamu harus begini ya, tidak ada diberikan ruang untuk anak berdiskusi. Biasanya anak patuh di hadapan orang tua, tapi anak akan melakukan hal-hal yang mungkin di luar dugaan orang tua. Di belakang Di belakang orang tua ya. dia melakukan hal-hal yang mungkin di luar perkiraan orang tua. Kemudian yang paling baik itu adalah main demokratis ya. Demokratis itu ya anak diajak berdiskusi, anak misalnya memilih warna, misalnya pakaian saja. Ya kamu mau warna apa nak? Ya kita mau bikin seragam nih, misal di hal-hal yang kecil seperti itu berdiskusi ya, sehingga anak merasa oh kita diajak, kita dianggap oleh orang tua. Oke. Tapi kalau sering juga ya kalau anak itu kadang di keluarganya justru kadang nggak, ya udah pilihan orang tuanya aja gitu, ngikut aja gitu anaknya gitu ya Umi. Kalau itu kan berarti masih menjadikan anak sebagai objek. Jadi yang disampaikan Umi tadi itu memposisikan partisipasi anak itu harus ada juga dalam keluarga. Berarti memposisikan anak tidak lagi objek tapi subjek dalam keluarga. Orang tua harus menjadi teman. Di teman diskusinya anak-anak, teman ceritanya anak-anak, teman makannya anak-anak. Coba tanya sekarang orang tua itu ada nggak makan bersama itu dengan anak di rumah? Udah jarang mungkin ya gitu. Dulu kita kalau yang dia ada program di Padang dulu ya Umi ya, yang gerakan 1821 itu kan makan bersama di meja makan gitu kan, mendorong kehadiran ketahanan keluarga itu. Ada interaksi antara orang tua dengan si anak. Jadi tidak hanya orang tua pagi pergi, anak masih tidur, orang tua pulang malam, anaknya sudah tidur. Jadi nggak ada interaksi jadinya kan antara orang tua dengan si anak. Dan kalau nggak difilter ya maka tindakan-tindakan bullying tadi ini bisa jadi terjadi di sekolah tapi tidak tersampaikan oleh anak di rumah. Sehingga orang tua tidak bisa merespon permasalahan tersebut dengan arif dan bijaksana begitu kan. Oke. Nah, Umi sebenarnya kalau untuk pelaporan ya dari korban, mungkin korban bullying ke P2 TP2A sendiri itu seperti apa Umi? Banyak nggak Umi untuk laporan-laporan yang masuk? Lembaga. Kita melihat ya masih banyak keluarga yang menganggap itu adalah aib ya. Sehingga masih ada ya di sinilah kita beredukasi, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana pentingnya ada yang melaporkan. Sehingga apa? Kita menginginkan adanya efek jera ya terhadap pelaku-pelaku bullying. Ya. Kalau tidak ada yang seperti termasuk pelecehan seksual terhadap anak, kalau tidak ada yang melaporkan ya, maka korbannya akan bertambah terus ya. Makanya harus ada yang kepedulian ya daripada masyarakat, daripada kita semua terhadap lingkungan, di lingkungan kita terhadap permasalahan-permasalahan terjadinya, apakah itu bullying secara fisik ataupun verbal, apalagi ya pelecehan seksual terhadap anak itu memang harus ya
Harus ada yang peduli ya, sehingga memang kita sangat menginginkan ketika dilakukan oleh orang dewasa itu adalah harus ada efek jera yang dilakukan ya. Kalau enggak ya itu akan berlanjut ya, akan terjadi korban ya mungkin akan berbuat juga. Nah, kawan ini kan kalau kita ngomongin korban artinya ketika mereka speak up lah seperti itu ya Kawanda, atau mereka memang sudah ada kasus yang terkuak seperti yang tadi kasus-kasus yang disampaikan Umi dan Kawanda juga. Nah, artinya akan ada trauma yang tertinggal gitu. Nah, dari Yayasan Ruang Dunia gimana perannya di situ, seperti apa Kawanda untuk mungkin trauma healing dan sebagainya Kawanda? Kalau untuk permasalahan kekerasan, terutama korban di sini, tentu nanti ada tim ahli yang memang itu dari pemerintah ada. Seperti di daerah itu ada namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, juga ada psikolog disediakan, UPTD PPA juga ada. Jadi sebetulnya bicara perangkat pelayanan, lembaga layanan pelindung anak itu dia sudah sangat komplit ini Kak Eni ya. Nah, kami dari lembaga masyarakat, peranannya hanya sebatas untuk mengedukasi, menyosialisasikan, pengedukasi lah, lembaga preventif. Nah, karena sudah ada lembaga yang diberikan kewenangan full power oleh pemerintah kita untuk penanganan. Nah, makanya nanti bicara pemulihan mental atau trauma bagi anak ini dipulihkan atau psikoedukasi bagi anak ini, itu ada tim ahli dari psikolog yang memang dia bernaung di Puspaga atau di UPTD PPA di masing kabupaten kota. Termasuk di Sumatera Barat juga ada. Oke, wah ini mudah-mudahan upaya-upaya yang dilakukan, kerjasama kolaborasi semuanya dilakukan baik dari P2TP2A, dari Yayasan Ruang Anak Dunia juga, dan semua pihak baik itu sekolah, keluarga terutama ya Kawanda dan juga Umi, ini benar-benar bisa menurunlah kasusnya gitu sih. Kalau kasus sebetulnya saya potong nih keadaannya. Kasus sebenarnya setiap hari itu pasti ada kasus. Pasti ada ya. Tapi kan yang masuk data terlaporkan ini yang meningkat. Jadi kalau data pelaporan itu meningkat, itu ada sisi positif sebetulnya ya Umi ya. Itu menandakan sensitivitas pelindungan anak di daerah sudah semakin membaik. Dulu dianggap tabu aib atau Umi tadi kan dulu. Makanya kasus itu nggak terlaporkan. Pertanyaan saya, ada nggak kasus itu sekarang? Masih ada. Tapi karena sekarang media sosial udah banyak, udah tahu kepada siapa untuk melaporkannya, sehingga kasusnya itu banyak yang terlaporkan. Bukan berarti kasus ini dulunya nggak ada di alam. Ada, tapi nggak dilaporkan aja Tapi nggak gitu. terlaporkan karena banyak persoalan, bicara ada istiadat pula, bicara malu pula, nanti banyak sekali Kak Ren. Makanya dengan adanya banyak lembaga ini, kita mendorong supaya partisipasi masyarakat juga harus mau melaporkan. Karena segala tindakan kekerasan itu dia sifatnya harus pelaporannya harus tercatat. Sehingga kalau nggak tercatat, bagaimana lembaga bisa merespon permasalahan ini? Wah, ini perbincangan yang luar biasa juga Umi dan juga Kawanda, tapi kita juga sudah di ujung kebersamaan kita nih Kawanda dan juga Umi. Nah, mungkin sebagai closing statement atau ada harapan-harapan juga ke depannya, saya mungkin ke Kawanda dulu. Oh ya, silakan. Pertama, kita berharap 2045 itu kita menyongsong bonus demografi nantinya. Yang memimpin puncak bonus demografi itu adalah anak-anak yang hari ini di sekolah, yang hari ini kita lindungi haknya. 2045 mereka yang akan jadi gubernur, ya Umi ya. Yang akan jadi ketua P2TP2 Sumatera 2045 loh Umi. Yang akan jadi wali kota, yang akan jadi bupati. Nah, kita persiapkan sekarang. Ya, bagaimana caranya ya lindungi anak, jauhi segala bentuk tindakan kekerasan. Yang kedua, ini kami juga titip pesan kepada Umi ini, tolong disampaikan kepada Buya Mahyildi, Gubernur Sumatera Barat, bahwa di Sumatera Barat ini belum ada lembaga yang mempunyai kewenangan check and balances, yaitu perlindungan anak. Apa nama lembaganya? Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sumatera Barat. Kita belum punya. Karena memang kalau ada KPAD ini nanti pertanggungjawabannya langsung kepada gubernur kan. Sama seperti KPAI yang di Jakarta. Sama juga nanti KPAD juga bertanya kepada DPRD. Ini nanti akan menjadi penyeimbang bagi lembaga yang ada di daerah, terutama bicara tentang kewenangan ini Kak. Ketika Dinas Pendidikan membolehkan anak dalam tanda kutip dia ada dikeluarkan dari sekolah, tapi Dinas Perlindungan Anak Umi kan nggak boleh anak dikeluarkan. Kan terjadi namanya konflik di sana tuh, konflik kepentingannya. Ini mengatakan tergantung kebijakan sekolah, yang ini mengatakan menjamin anak nggak boleh. Siapa lembaga nanti yang bisa mendengar ini? Itu KPAD. Rwandu nggak bisa, P2TP2 juga nggak, karena kewenangannya nggak sampai di sana. Nah, banyak lagi sebenarnya kewenangan KPAD itu yang membantu nanti gubernur dan DPRD. Nah, titip pesan kepada gubernur supaya nanti didorong ini, semoga di masa kepemimpinan Buya Mahyildi ada legacy yang ditinggalkan, kita punya KPAD Provinsi Sumatera Barat. Oke, amin. Oke, Umi, silakan Umi. Iya.
kita memang dalam hal ini ya, prihatin ya kita melihat, kejadian-kejadian, bullying ya terhadap anak-anak. Maka mari ya kita, sebagai orang tua, bagaimana memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anak kita. Mari kita bina anak-anak kita di dalam keluarga. Keluarga pertama dulu yang menentukan ya, untuk masa depan ya anak kita yang lebih baik ya. Kemudian kepada para guru ya, mari, kita sama-sama ya, bagaimana memperhatikan, memberikan, perhatian, memberikan kasih sayang ya tanpa membeda-bedakan kepada anak-anak kita dan juga masyarakat ya. Mari kita peduli empati ya terhadap, permasalahan apa saja yang terjadi di lingkungan kita, sehingga itu akan, bisa dibersamai, sehingga kita ingin ya masa depan bangsa ini adalah, dipimpin nanti oleh anak-anak yang memang berkarakter, anak-anak yang agamis ya, anak-anak yang, baik ya, mental, spiritual ya, semuanya, baik ya, maka insyaallah Indonesia emas itu bisa kita dapatkan. Tapi kalau kita gagal ya pada saat ini memberikan perhatian, perlindungan, kasih sayang kepada anak-anak kita, tentu, yang kita dapatkan mungkin bukan Indonesia emas, mungkin Indonesia cemas, Indonesia lemas ya, dan itu sangat membahayakan bagi bangsa kita sendiri. Maka mari kita bina anak-anak kita mempunyai mental yang kuat ya, agama yang kuat ya, sehingga bisa menghadapi apapun tantangan ujian, di setiap era itu ada ujian-ujian ya daripada anak-anak kita. Ndak sama kita mendidik anak-anak dulu dengan anak-anak sekarang ya, maka orang tua mari kita juga, melek terhadap, ilmu-ilmu tentang psikologi anak ya, dan ilmu-ilmu yang memberikan wawasan yang baik terhadap kita, terhadap mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita mendapatkan, tempat curhat yang terbaik itu adalah orang tua ya, insyaallah. Amin. Wah, ini obrolan kita hari ini benar-benar membuka mata kita ya, bahwa ternyata hal yang sepele ini ternyata bisa ngasih luka buat orang lain. Nah, artinya kita memang harus aware, kita harus lebih peka nih terhadap perasaan orang lain mungkin. Nah, Umi, Karneli, Kawanda, terima kasih atas waktunya, banyak insight-insight positif, dan mudah-mudahan upaya-upaya yang kita lakukan nanti dari sekarang hingga ke depannya ini bisa menjadi hal yang lebih positif lagi ke depannya. Terima kasih, saya Rani Zue pamit. Terima kasih untuk yang udah dengerin podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Welcome to the show.